teman-teman, kembali lagi bersama saya Zina Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik pada sebuah karya sastra. Tetapi pada video kali ini saya hanya memfokuskan kepada unsur intrinsik, yaitu tokoh, penokohan, alur, dan latar. Dan nantinya kita akan membedah sebuah karya sastra. Untuk itu tonton video ini sampai habis ya. Baiklah, di sini ada 4 unsur intrinsik yang akan saya bahas, yaitu tokoh, penokohan, alur, dan latar. Nah, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Mereka secara tidak langsung menuntun pembaca untuk memahami sebuah cerita. Sedangkan penokohan yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Pengertian alur yaitu rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Sedangkan latar yaitu mengacu pada masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Nah, sekarang kita akan membedah unsur intrinsik dalam sebuah novel, yaitu novel laut bercerita. Unsur intrinsik yang akan kita bedah kali ini yaitu tokoh dan penokohan, alur, dan latar. Unsur intrinsik yang pertama yaitu ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada tokoh biru laut. Tokoh biru laut digambarkan sebagai tokoh yang pekerja keras, penuh semangat, pencemas, serta pemberani dalam memperjuangkan suatu hal yang dianggapnya benar. Nah, hal ini terdapat pada kutipan, "Sejak peristiwa menghilangnya Ibu Ami, aku mengatakan pada Bapak bahwa aku tak bisa diam saja melihat keadaan seperti ini." Jawaban Bapak, "Itulah sebabnya kita dilahirkan sebagai orang Indonesia." Kalimat Bapak melekat dalam diriku hingga kini. Itu kuartikan bahwa kita harus selalu mencoba berbuat sesuatu, menyalakan sesuatu sekecil apapun dalam kegelapan di negeri ini. Nah, kutipan tersebut menggambarkan bahwa laut memiliki sifat pekerja keras dan penuh semangat. Ia akan selalu mencoba untuk mewujudkan keinginannya. Tokoh yang kedua ada Kasih Kinanti. Tokoh Kasih Kinanti digambarkan sebagai tokoh yang selalu optimis, memiliki jiwa pemimpin, serta bijaksana dalam berpikir. Hal ini terbukti dalam kutipan, "Indonesia tidak memerlukan Amerika Serikat laut, cukup kelas menengah yang melek politik dan aktivis yang tak lelah menuntut. Untuk itu, kita harus lihat kekompakan perlawanan mahasiswa pada peristiwa Gwangju." Demikian jawaban Kinan dengan penuh semangat. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Kinan merupakan orang yang sangat optimis. Ia akan sangat yakin akan pemikirannya dan yakin akan berhasil melawan musuhnya. Tokoh yang ketiga ada Asmara Jati. Tokoh Asmara Jati digambarkan sebagai tokoh yang cerdas, bijaksana, serta tangguh dalam menghadapi setiap keadaan. Hal ini terbukti dalam kutipan, "Bagi Asmara, bahasa dan sastra adalah misteri ciptaan manusia, sedangkan sains, fisika, kimia, apalagi biologi dan ilmu alam mengandung misteri yang wajib diungkap manusia." Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Asmara merupakan orang yang cerdas. Ia cukup menguasai berbagai macam bidang. Yang keempat ada tokoh Anjani. Tokoh Anjani digambarkan sebagai tokoh yang merupakan kekasih biru laut dan perempuan yang sangat pintar dalam membuat sketsa gambar. Ia mempunyai 3 kakak laki-laki yang amat perhatian dan protektif pada dirinya. Anjani adalah perempuan pertama yang dapat mencairkan hati biru laut. Terlebih, saat pertama kali mereka berjumpa, Anjani merupakan sosok yang percaya diri, intens, dan berpendirian teguh. Ketika ia bersiteguh untuk terlibat, dia akan betul-betul terlibat sepenuhnya pada apapun dan siapapun yang ia kasihi. Yang kelima ada tokoh Naratama. Tokoh Naratama merupakan aktivis mahasiswa dan teman laut yang digambarkan sebagai sosok yang cerdas, suka mengkritik, mencela, dan mencemooh orang lain. Ia seringkali dianggap sebagai sosok yang negatif akibat sikap ceplas-ceplosnya. Lalu yang keenam ada tokoh Gusti Suroso. Tokoh Gusti digambarkan sebagai tokoh yang menggiati ranah fotografi. Ia berwatak dingin dan dermawan. Gusti digadang-gadang menjadi pengkhianat dalam novel ini. Lalu yang ketujuh ada tokoh Alex Perazon. Tokoh Alex merupakan teman seperjuangan laut semenjak awal kuliah. Digambarkan sebagai tokoh yang berwatak baik, sensitif, dan sopan. Alex juga merupakan kekasih dari adiknya laut, yakni Asmara Jati.
Ia juga digambarkan mempunyai suara yang merdu dan berbakat di bidang fotografi. Lalu yang kedelapan ada tokoh Daniel Tumbuhan. Daniel merupakan aktivis mahasiswa dan teman laut yang digambarkan sebagai sosok yang kritis, cerewet, manja, dan suka mengeluh. Ia kerap kali mengeluhkan hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Lalu yang kesembilan ada tokoh empat penjahat. Tokoh empat sekelompok penjahat digambarkan sebagai tokoh yang kejam dan licik. Dan yang terakhir yaitu ada tokoh para intel. Tokoh para intel digambarkan sebagai orang-orang keji yang tak punya perasaan atau tak berperi kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada unsur intrinsik yang kedua, yaitu alur novel. Alur novel pada laut bercerita menggunakan alur campuran atau alur maju mundur. Di bagian awal cerita, pembaca akan mendapati alur maju. Pada bagian ini, pembaca diajak untuk mengenal sosok-sosok dalam organisasi Winatra dan sebuah tradisi dari keluarga biru laut. Di pertengahan cerita, pembaca akan mendapati alur mundur. Pada bagian ini, pembaca diajak mengetahui perjuangan para aktivis dalam mengubah negeri ini dan siksaan-siksaan yang didapatnya. Sedangkan di bagian akhir, pembaca akan mendapati alur maju. Pada bagian ini akan mengisahkan perjuangan Asmara Jati dalam mencari jejak biru laut dalam para aktivis yang dihilangkan secara paksa. Nah, unsur intrinsik yang terakhir ada latar. Latar itu terbagi tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar pada laut bercerita yang pertama pada latar tempat bertempat di rumah tokoh Alex, rumah hunian, rumah makan, dan di mobil. Sedangkan latar waktunya terdapat pada sore hari, lusa, kemarin, dan malam hari. Dan yang terakhir latar suasana. Latar suasananya terdapat suasana khawatir, suasana kecewa, suasana takut, dan suasana tegang atau mencekam. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.